Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana amma ba'du. Para pemirsa Baitul Maqdis Mendunia 1982, alhamdulillah bersama kami Ustadz Muhammad Jafar, SPD Magister Manajemen. Alhamdulillah beliau ini selain sebagai Kepala Subag Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kolaka Utara, juga beliau adalah Sekretaris Umum Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kolaka Utara. Para pemirsa sekalian, insya Allah kami akan berbincang seputar pengalaman beliau saat menjadi seorang santri. Nah, ini kan Pak Jafar, Ustadz Jafar, tanggal 22 Oktober nanti bertepatan dengan peringatan Hari Santri Nasional. Nah, oleh karena itu kami ingin bersilaturahim dengan beberapa ustadz, beberapa ulama, para kiai, para pejabat-pejabat yang barangkali mereka pernah mondok, pernah nyantri, untuk menggali pengalaman-pengalaman hidup mereka yang boleh jadi itu akan memberikan inspirasi dan pelajaran penting bagi siapa saja yang mendengarkannya. Tapi Ustaz, tahun berapa antum masuk pondok? Saya masuk pondok pesantren tahun 1992. 1992. Ya, 1992. Iya, tepatnya di mana itu Ustaz? Saya mondok di salah satu pondok pesantren yang bernama Pondok Pesantren Ihya Ulumuddin di Kabupaten Bantaeng. Ya, dia adalah pondok pesantren induk. Ya, waktu itu. Ya, salah satu ketua yayasannya adalah yang bernama Haji siapa lagi namanya? Saya sudah lupa. Dia berada di kota Makassar pada saat itu, bertempat tinggal di kota Makassar. Ya, dan salah satu ketua yayasan yang mendirikan pondok pesantren dan menyerahkan kepada selaku yang dituakan di salah satu kampung itu, ya, di Kabupaten Bantaeng. Dan alhamdulillah pondok pesantren itu sampai sekarang melaksanakan pendidikan pondok pesantren dan semakin berkembang yang ada di Kampung Beru Kabupaten Bantaeng. Baik, Ustaz Jafar, mohon maaf ini, antum masuk pondok dipaksa oleh orang tua, dipaksa oleh keadaan, ataukah memang benar-benar mondok itu karena keinginan sendiri? Iya, jadi saya menceritakan awal masuknya ke pondok pesantren Ihya Ulumuddin itu. Pertama itu karena keinginan nenek saya. Nenek. Yeah, bukan dorongan dari orang tua atau keinginan pribadi saya, tetapi itu karena dorongan nenek saya. Saya juga kurang tahu kenapa nenek saya itu sangat mendorong, bahkan memaksa saya untuk masuk di pesantren. Iya. Kalau saya ditanya bagaimana, apakah kamu mau masuk di pondok pesantren, saya menolak waktu itu disebabkan karena kedua orang tua tidak sanggup menyekolahkan, ya, apalagi di pondok pesantren. Nah, tetapi karena nenek saya ini adalah punya keinginan yang sangat luar biasa, sehingga nenek saya sendiri mengantar saya ke pondok pesantren untuk mendaftar dan mengambil formulir waktu itu. Nah, pemirsa, karena waktu itu saya belum 100% untuk ingin masuk di pondok pesantren, sehingga saya ya
boleh dikata saya tipu-tipu saya punya nenek itu. Bagaimana itu Bagaimana? tipu-tipunya? Formulir yang saya sudah ambil di pondok pesantren itu saya sembunyikan di dalam tasnya. Ya. Lalu saya menyampaikan, Nek, saya tidak bisa masuk pondok pesantren. Formulir itu sudah hilang. Tidak mungkin saya masuk ke pondok pesantren. Apa kata nenek saya? Tidak. Persoalan formulir itu bisa diganti. Kita kembali ke pondok pesantren, jadi kembali lagi untuk mendaftar. Iya. Nenek saya terus ya membekali saya, memberikan dorongan untuk masuk di pondok pesantren. Nah, pemirsa, saya masuk di pondok pesantren itu karena ya keinginan nenek saya. Saya memulai masuk, seingat saya waktu itu hari Senin. Sebelum masuk ke pondok pesantren dan hadir pada saat hari Senin itu, tentu sebagai seorang santri, sebagai seorang yang baru mau memulai masuk pondok pesantren, semuanya harus siap, mulai dari pakaian dan lain sebagainya. Pondok pesantren sudah ditentukan hari Senin pakaiannya ini, hari Selasa pakaiannya ini. Waktu itu ya hari Senin itu kita diwajibkan memakai baju putih dengan celana warna putih dan berkopiah. Saya tidak punya baju putih lengan panjang dan celana warna putih. Itu disebabkan karena orang tua memang kurang ekonomi. Nah, nenek saya ya karena besarnya keinginannya untuk menyekolahkan saya, maka semua baju-baju yang ada di tasnya itu dikeluarkan untuk saya diberikan. Masya Allah. Untuk dipakai di pondok pesantren Yalumidin di hari yang pertama dengan baju warna putih dengan celana warna putih. Tentu pemirsa, kalau dilihat dari segi ukuran, ya bajunya tidak sesuai dengan ukuran badan saya, celananya tidak sesuai dengan ukuran saya. Tetapi di situ sudah mulai di benak saya, di pikiran saya, mungkin hari ini sudah takdir saya untuk menjadi seorang santri. Maka dari situ ya saya mengikuti semua aturan-aturan pondok pesantren Yalumidin sampai berjalannya waktu. Semua kita bergaul sebagai seorang santri, berkenalan dengan ustaz-ustazah, lalu melanjutkan pendidikan atau kajian-kajian, pembacaan kitab di dalam pondok pesantren, dan alhamdulillah saya betah di pondok pesantren itu. Apa yang menjadi tugas saya sebagai seorang santri, saya diberikan tugas setiap sore jam 5 harus menyalakan lampu. Kalau bahasa dulu lampu strongking yang kompa, itu 2 buah harus saya nyalakan. Yang kedua, di saat jam 4 dini hari saya harus cepat bangun untuk menyalakan kembali. Untuk apa lampu itu, pemirsa? Untuk kita pakai berjamaah dan mengkaji kitab-kitab kuning pada saat itu. Nah, itulah yang saya lakukan, dan itu ternyata menjadi sebuah penilaian oleh ustaz-ustaz kita bahwa kita punya ketaatan terhadap guru kita, dan juga ada tambahan-tambahan tugas yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah selama saya menjadi seorang santri, saya mengikuti aturan-aturan yang ada, dan di situ saya mulai bertekad bahwa dengan modal menjadi seorang santri, suatu ketika kita akan mendapatkan sebuah berkah dari Allah Subhanahu wa taala dengan melalui pengajaran-pengajaran ulama-ulama kita, ustaz-ustaz kita yang ada di pondok pesantren. Sehingga saya di Kolaka Utara ini hadir dengan sebuah modal ijazah tamatan aliyah ya, dan itu benar-benar saya tidak menyangka bahwa ternyata santri itu dibutuhkan di mana saja berada dan kapan saja santri itu akan menjadi pioner. Santri itu tetap hadir untuk menyejukkan masyarakat, dan santri bisa mendapatkan sebuah kesuksesan jika sekiranya apa yang dimilikinya kita bisa manfaatkan di mana kita berada. Dan tentu kita sangat mengharapkan semoga santri tetap maju dan
jaya. Demikian. Ustaz, luar biasa ya perhatian dari nenek ini, sehingga membuat, artinya apapun yang beliau miliki beliau berikan, yang penting antum bisa bersekolah. Nah, yang mungkin Ustadz ingat, kira-kira prestasi apa yang sempat diraih waktu mondok dulu? Iya. Jadi prestasi pada saat itu saya pernah ya menjadi santri utusan ya, sebagai santri utusan untuk mewakili Kabupaten Bantaeng ceramah di tingkat provinsi pada saat itu di atas jembatan tol. Pada saat diresmikan jembatan tol, yang pada saat itu selaku pimpinan adalah Pak Aksa Mahmud pada saat itu. Kami diutus untuk bertanding, namun pada saat itu kita hanya mendapatkan juara harapan pada saat itu. Yang kedua, juga pernah saya terpilih sebagai siswa teladan untuk ikut menjadi murid SMA Taruna di Bandung pada saat itu. Namun karena mungkin belum rezeki saya pada saat itu untuk ikut serta sebagai salah satu siswa ya di SMA Taruna, sehingga saya tidak sempat untuk ikut sampai kepada pelatihan atau tes pada saat itu, disebabkan karena pimpinan saya atau kepala madrasah saya tetap menginginkan saya tetap ada di madrasah itu. Saya kira untuk prestasi hanya itu yang sempat saya ikuti, dan juga permintaan yang batal pada saat itu. Iya, terakhir Ustaz, pesan-pesan buat para santri seluruh pondok pesantren di Kabupaten Kolaka Utara terkait dengan bagaimana nanti kita menyambut pelaksanaan Hari Santri Nasional 22 Oktober 2024 nanti. Oh iya. Jadi pesan yang saya ingin sampaikan, karena kami di Kementerian Agama dan juga pernah selaku Kepala Seksi Pendidikan Agama dan Keagamaan Islam menyampaikan dan berpesan bahwa kita sebagai santri selalu ada semangat yang kuat, yang senantiasa menjunjung nilai-nilai agama, yang senantiasa menjadikan bahwa kita sebagai santri tetap terus belajar, termotivasi dan berinovasi, karena guru-guru yang ada di pondok pesantren senantiasa siap ikhlas memberikan ilmu yang senantiasa dimilikinya. Dan menghadapi Hari Santri 22 Oktober tahun 2024 nanti, kita sangat mengharapkan bagaimana seluruh pondok pesantren melakukan kegiatan-kegiatan yang sifatnya sebagai bentuk nuansa perjuangan, yang mengingat perjuangan-perjuangan masa lalu para tokoh-tokoh kita, ulama-ulama terdahulu kita, agar senantiasa ada sesuatu yang dapat mengenang bagi diri kita, sehingga tetap sebagai seorang santri tetap berkobar di dalam jiwanya bahwa kita di pesantren sebagai seorang santri tetap menginginkan ada kemajuan-kemajuan yang dapat dimanfaatkan dan dirasakan oleh masyarakat Kolaka Utara secara khusus dan bangsa Indonesia secara umum. Saya kira itu. Baik, demikian pemirsa, tadi Ustadz Muhammad Jafar sudah menceritakan bagaimana pengalaman beliau saat menjadi santri, serta harapan-harapan beliau kepada kita semuanya dalam rangka menyambut pelaksanaan Hari Santri Nasional tahun 2024 yang akan datang. Demikian, sampai berjumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.